Nama saya Rizka Salsabila dari kelas 12 Kimia Analisis. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mikrobiologi. Semoga bermanfaat. Epidemi flu 1918 juga dikenal sebagai epidemi flu terbesar atau Spanyol flu. Dipertimbangkan pandemi global terburuk dalam sejarah karena memusatkan kematian yang tinggi dalam waktu yang singkat. Diperkirakan bahwa tingkat kematian pandemi adalah antara 10% dan 20%. Dan itu menewaskan antara 50 dan 100 juta orang di seluruh dunia. Di Spanyol, jumlah kematiannya diperkirakan mencapai 300.000. Tidak seperti epidemi flu lainnya yang terutama menyerang anak-anak dan orang tua, banyak dari mereka korbannya adalah orang muda dan dewasa yang berumur 20 dan 40, serta hewan seperti anjing dan kucing. Flu mulai menyebar pada akhir Perang Dunia I. Media di negara-negara yang berpartisipasi dalam perang itu di bawah sensor militer, jadi mereka menyembunyikan pandemi. Namun Spanyol bersikap netral. Dilaporkan dalam pers pada kasus-kasus baru menggunakan nama-nama seperti demam dari 3 hari, prajurit Napoli, atau penyakit modis. Tampaknya begitu, Spanyol adalah satu-satunya negara yang terkena dampak. Sebabnya mengapa penyakit ini dikenal dengan Spanyol virus. Meskipun pada musim gugur 1917 penyakit ini telah terjadi di 14 kamp militer, beberapa orang menganggap Gilbert Michel, seorang juru masak di kamp Fort Riley di Kansas, sebagai pasien nol. Michel memasuki pagi hari tanggal 4 Maret 1918 dengan demam dan sakit kepala ke rumah sakit, dan beberapa jam kemudian ada lebih dari 100 kasus dalam perawatan, jadi mereka harus mengatasinya dengan membuat hanggar untuk merawat pasien. Gejala penyakit ini adalah demam tinggi, sakit telinga, kelelahan tubuh, diare, dan sesekali muntah, dan kadang-kadang kesulitan bernafas dan mimisan. Sebagian besar orang yang meninggal adalah hasil dari pneumonia bakteri sekunder, karena antibiotik tidak tersedia. Namun, satu kelompok meninggal dengan cepat setelah gejala pertama muncul hanya dalam 2 atau 3 hari. Pada pertengahan April 1918, flu sudah mengamuk di parit Eropa Barat. Dia pindah dari Perancis ke Inggris, Italia, dan datang ke Spanyol. Bahkan Raja Alfonso XIII jatuh sakit. Dan surat kabar Spanyol mengumandangkan penyakit ini yang menyebar dengan sangat mengkhawatirkan. Seperti dapat dilihat dalam grafik ini, sebagian besar kematian jatuh hanya dalam 13 minggu dari September hingga pertengahan Desember. Orang dan populasi termiskin menderita akibat flu ini secara khusus, tetapi juga mempengaruhi gubernur seperti Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson, Perdana Menteri Inggris Lloyd George, dan Kaisar Guillermo. Pelukis Edvard Munch bahkan menangkapnya dalam potret diri yang tidak lain seperti Gustav Klimt yang tidak selamat dari penyakit itu. Semua surat kabar saat itu mengumpulkan iklan dengan obat ajaib, seperti eliksir, air obat, tonik, dan obat-obat lainnya yang menonjol. Dokter pada saat itu merekomendasikan aspirin dalam dosis yang sekarang dianggap kontraproduktif. Kina disiapkan dengan arsenik, minyak kapur barus, atau minyak jarak. Beberapa bahkan mendorong orang untuk merokok, berpikir bahwa menghirup asap membunuh kuman. Beberapa publikasi media waktu itu tersedia di perpustakaan digital Hispanik, berusaha untuk menanggapi penyebab epidemi dan melaporkan perkembangannya dan konsekuensinya. Seorang ilmuwan Italia, Profesor Saccone, mengklaim telah mengisolasi kuman penyebabnya. Tetapi waktu membuktikan itu tidak benar. Ketegangan virus menyebabkan Spanyol flu AH1N1 tidak ditemukan sampai 1943 dan urutan genetiknya tidak ditemukan hingga 2005. Setiap hari surat kabar Spanyol menangkap pentingnya pendidikan higien dan bagaimana caranya tugas ini dilakukan di Jerman dari sekolah-sekolah dan mimbar, membuat jumlah kematian akibat flu sebelum perang adalah yang terendah di seluruh Eropa. Mereka juga memperingatkan bahwa pasien yang tidak mengalami gejala apapun yang disebut pemulihan dapat menjadi fokus penyebaran epidemi, sehingga mereka merekomendasikan untuk mempertahankannya 1-2 minggu lebih dalam isolasi. Penggunaan topeng kain menjadi wajib bagi semua yang melakukan pekerjaan pelayanan publik. Langkah ini adalah rekomendasi kesehatan yang dibuat untuk seluruh populasi untuk mencegah penyakit menyebar dengan mudah. Semakin banyak kontak antara orang, semakin besar kemungkinan mereka untuk mereproduksi virus. Pemerintah mulai mengambil langkah-langkah pencegahan untuk mencoba menghentikan krisis ini. Teater, sirkus, bengkel, pabrik, dan tempat-tempat umum didesinfeksi dan beberapa acara ditangguhkan. Dilarang mengimpor barang dari Maroko, orang asing memasuki populasi diidentifikasi.
biaya kuliah dan ujian diperpanjang tanpa batas, dan rektor bahkan diberi kebebasan untuk menangguhkan kelas jika mereka mau. Gelombang ketiga dan terakhir lebih jinak karena banyak orang sudah diimunisasi, memberi pandemi yang terkendali pada musim semi 1919, dan penyakit itu berakhir dengan sendirinya. Oleh pada musim panas tahun 1920, virus telah hilang, sementara dia memenangkan pertempuran melawan yang terlemah. Sisanya diimunisasi.